Pemerintah sudah resmi menetapkan harga baru untuk tes usap PCR. Harga baru ditetapkan sebesar Rp495.000 untuk di Pulau Jawa dan Bali dan Rp525.000 untuk di luar Pulau Jawa dan Bali. Apakah harga tersebut sudah ideal? Kita akan berbincang bersama dengan epidemiolog Pandu Riono dan staf ahli Menteri Kesehatan Andani Eka Putra. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Pak Pandu, Pak Andani. Ya. Ya, Pak Andani sudah bisa mendengarkan suara kami, Pak? Sudah, jelas sekali. Oke, jelas. Baik, saya mulai dulu kepada Anda ya, Pak ya. Pak, kurang dari beberapa jam lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan. Berbicara soal kemerdekaan, berbicara soal kebebasan. Ya, kalau namanya warga pasti bisa sebetulnya berharap bebas harga yang namanya PCR itu, alias gratis begitu ya Pak. Siapa tahu bisa jadi kejutan di Hari Kemerdekaan. Tapi pun demikian harganya paling tidak sudah mengikuti instruksi Presiden. Mengapa harga tersebut paling ideal saat ini Pak? Ini ke... Saya ke Pak Andani. Oke, baik. Terima kasih Mas. Harga PCR yang dirancang saat ini yang sekitar 500.000 itu kan sudah dihitung baik-baik ya, mulai dari biaya reagen PCR, ekstraksi, BTM, bahan konsumable plastik, APD dan sebagainya sampai listrik air semua dihitung, termasuk di situ jasa dan margin keuntungan oleh investor atau orang yang punya lab lah saya katakan. Itu sudah dihitung baik-baik ya, angkanya ketemu sekitar situ. Dan ada pertemuan juga dengan waktu itu dengan IPK ya, membahas masalah seperti ini. Ternyata disepakati angkanya memang sekitar hampir sama ya, temuan-temuan dari beberapa unit yang berkaitan dengan harga daripada PCR itu hampir sama di angka sekitar 475 sampai 525. Itu posisi angkanya. Ini sudah dihitung baik-baik, disesuaikan dengan kondisi pasaran reagen pada saat sekarang ini. Karena reagen itu komponen tertinggi pada PCR. Tentu bagaimanapun warga pasti tetap melihat angka tersebut relatif tinggi, begitu Pak, di tengah bahwa situasi ekonomi pun sedang sulit saat ini. Bagaimana Kementerian Kesehatan setidaknya memastikan penjelasan itu diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga kemudian akan bergerak menuju penyesuaian harga? Ya betul. Jadi yang diberikan itu kan harga tertinggi. Nah, diperkirakan nanti akan terjadi kompetitif. Ya, akan terjadi kompetisi harga, sehingga harga itu mungkin berkisar antara 400 sampai 450. Nah, nanti kita lihat lagi kalau misalnya harga reagennya bisa turun lagi, bisa saja pada di tahun 2022 atau akhir tahun harganya direview lagi gitu. Karena hampir semua negara juga melakukan begitu ya, melakukan beberapa kali review atau perubahan terhadap harga-harga. Ini kan kondisi kita yang terus terang dikatakan sangat tergantung semuanya kepada barang-barang luar. Nah, ini salah satu hal yang menyebabkan harga kita cenderung agak lebih tinggi. Di samping itu juga mempertimbangkan laboratorium swasta. Kalau laboratorium pemerintah kan umumnya tidak berbayar gitu ya. Laboratorium swasta sudah menginvestasikan dananya di situ. Jadi ada banyak pertimbangan yang dilakukan yang harapannya adalah bisa bikin nyaman lah semua orang. Kalau saya berpikir begitu. Ya, tidak sedikit juga yang menilai bahwa apa yang dilakukan ini terlambat. 1,5 tahun lebih kita dihantam pandemi dan harga yang tadinya dianggap relatif murah, paling nggak bisa diakses oleh masyarakat, ini baru hadir saat ini. Bagaimana menjawab pernyataan publik seperti ini, Mas Andani? Nah, ini sangat tergantung pada harga reagen. Dulu pasaran reagen itu cukup mahal. Ya, kalau saya katakan baru reagen itu baru mulai turun itu terasa mungkin dalam 3 bulan 4 bulan ke depan lah, yang belakang lah gitu ya. Baru terasa terjadi penurunan harga pada reagennya. Reagen utamanya maksud saya. Reagen utama itu reagen ekstraksi untuk PCR-nya, kemudian untuk BTM-nya, itu yang utamanya. Nah, baru terasa penurunannya di dalam segitu gitu. Saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau Anda tadi saya dengar berharap dalam beberapa literatur yang baca berharap lebih murah lagi. Kalau saya tidak salah 150.000. Kalau saya sih berharap bisa gratis. Karena kalau bisa mencontoh dari beberapa negara lain itu bisa dilakukan. Tapi apa daya, ini adalah harga yang terbaik yang sudah dihitung oleh pemerintah. Menurut Anda apakah angka tersebut sudah tetap, sudah pas, sudah mantap mewakili kelompok bisnis juga masyarakat?
Ya sebenarnya kan testing itu kan banyak tujuannya. Ya kalau testingnya untuk kegiatan surveillance, di mana untuk diagnostik, untuk pelacakan kasus, untuk orang bergejala dan sebagainya, memang gratis disediakan oleh pemerintah dan menurut saya bagi pelaku perjalanan yang juga membutuhkan testing PCR atau persyaratan-persyaratan di mana membutuhkan PCR, seharusnya harganya bisa lebih murah. Tentunya ini tergantung daripada reagen. Yang 150 itu adalah baru reagen saja ya. Memang. Jadi kalau memang bisa ditekan lagi biaya operasionalnya dan sebagainya, mungkin bisa separuh dari yang sekarang. Paling tidak 250, paling mahal 300. Ya, ini kenapa? Karena banyak pelaku perjalanan menganggap terlalu mahal, padahal dia harus menggunakan PCR, sehingga seringkali harga tiket biaya perjalanan jauh lebih murah daripada harga testing. Dan ini menurut saya mereka tidak testing, akhirnya mencari surat keterangan bebas dengan surat keterangan PCR, jadi palsu ya, tidak dilakukan tes, yang itu juga sudah lama berlaku sejak mudik Lebaran, apalagi kemarin itu banyak sekali surat-surat keterangan yang dibuat dengan harga cuma 100.000 bisa mendapatkan surat keterangan PCR negatif. Dan ini juga masih banyak tuh sekarang tes antigen juga demikian, sehingga ini kan mengacaukan. Mungkin karena aksesnya tadi salah satu alasan adalah masih terlalu tinggi bagi masyarakat yang memang membutuhkan testing sebagai persyaratan untuk melakukan aktivitas termasuk perjalanan. Jadi kita harus terus berusaha menekan biaya untuk masyarakat karena kepentingannya ada dua. Pertama, masyarakat juga mendapatkan testing yang akurat. Kedua, dalam masyarakat tidak tergoda untuk membeli jasa pelayanan hanya sekedar mendapatkan surat keterangan PCR karena untuk bisa persyaratan perjalanan. Jadi harga itu penting dan itu harus disubsidi. Harus disubsidi Anda sebutkan. Bahkan di negara seperti Selandia Baru, Australia, tes PCR itu sebagai syarat perjalanan, kalau saya tidak salah bisa dikoreksi ini, gratis. Dan kita juga dengan angka yang dikeluarkan barusan, kita juga masih lebih tinggi dari India dan saya tidak tahu di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tapi bagaimana memastikan semua harga ini berlaku dan sama? Saya ke Pak Andani, karena Pak Andani kita lihat kalau tahun lalu disebutkan 900.000 harga tertinggi, tapi pada kenyataannya ternyata ada yang paket-paket yang 1,5 juta dan lain sebagainya di luar Pulau Jawa. Nah itu harus ya, sebenarnya saya pikir karena sudah ada aturannya, acuannya untuk harga tertinggi, kalau saya katakan, jadi bagi yang pelanggar itu harus ada sanksi sebenarnya. Ya, ini yang ini tentu kembali kepada dinas kesehatan yang masing-masing, karena yang mengeluarkan rekomendasi laboratorium itu adalah dinas kesehatan. Rekomendasi penetapannya oleh Kementerian Kesehatan. Tapi dalam hal ini, kalau dinas kesehatan merasa bahwa laboratorium itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada, mereka bisa memberikan peringatan. Nah, itu aturannya ada, regulasinya ada untuk itu. Sehingga pada akhirnya rekomendasi pun bisa mereka cabut. Tapi menyinggung Pak Pandu tadi, ya terus terang saya katakan bahwa kalau kita bertanya berapa sih harga sebenarnya untuk PCR itu sangat relatif sekali, sangat relatif sekali. Saya sebagai orang yang banyak bekerja di laboratorium, saya tahu persis berapa sebenarnya harga yang paling bisa kita masukkan. Masalahnya adalah kita harus mempertimbangkan semua hal. Nah, kita pelan-pelan dulu berjalan. Kita mulai dulu dengan angka 500, pasti akan terjadi kompetitif pada waktu penerbangan. Mungkin Garuda akan menawar berapa, Lion akan menawar berapa, dengan setiap laboratorium yang ada. Belum tentu mereka akan bermain dengan angka yang sama. Ya, saya ke Pak Pandu terakhir. Tanggapan Anda soal momentum lebih baik telat daripada tidak sama sekali? Iya, jadi memang kita kan responsif ya. Jadi sebenarnya biaya pelayanan ini kan dari banyak testing yang harus diregulasi dengan lebih ketat lagi. Dan kalau perlu ditinjau ulang setiap
berapa kali gitu ya, misalnya 3 bulan sekali ditinjau, dan itu dimungkinkan karena ini sangat high regulated. Dan betul, jadi setiap aturan seringkali tidak bisa diimplementasikan walaupun ada harga eceran tertinggi. Kita melihat bahwa karena demand masyarakat cukup besar, ya kan, sehingga laboratorium juga bermain gitu. Jadi mungkin biaya pelayanannya bisa saja 500, tetapi nanti surat keterangan dokternya untuk menyatakan hasil ditambah lagi 100.000 dan sebagainya. Ini yang menurut saya 500 itu adalah harga semua biaya pelayanan termasuk surat keterangannya. Jadi jangan ditambah-tambah lagi, dan itu harus betul-betul masyarakat melaporkan kalau ada laboratorium yang melebihi harga eceran tertinggi, sehingga kita bisa mencari itu. Ada harga eceran tertinggi untuk obat, kalau ada yang bermain harga di situ tangkap polisi. Saya harap juga demikian, hal yang sama bagi siapapun yang bermain dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Pandu, terima kasih Pak Andani sudah hadir bersama kami.